Saya masih yakin mereka itu adalah Amin Rais CS. Daripada Amin Rais bikin gaduh ini negara, mending Anda urusin keluarga Anda dulu yang sedang bermasalah. Urus keluarga saja belum beres. Ini sok-sokan mau urus negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembantai Ade Armando ternyata pendukungnya Anies Baswedan. Pengecut kalian itu. Ini buktinya. Pembantaian terhadap Ade Armando menyeret nama Arif Ferdini, yang di Instagramnya pernah posting dukungan mereka kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Jejak lendir, sorry. Maksudnya, jejak digital sudah bertebaran kemana-mana. Apakah polisi masih mau diam? Tangkap aktornya. Ade Armando jadi korban kebengisan para massa mahasiswa yang datang ke gedung DPR RI untuk mendemokan sesuatu yang sudah gurem dan tidak jelas lagi. Awalnya Mahabego itu datang untuk menjadi pahlawan. Seolah-olah mereka ingin menyelamatkan demokrasi. Alih-alih ingin menyelamatkan demokrasi, maha goblok itu malah bertindak anarkis seperti serigala yang beraninya keroyokan. Ade Armando, dosen yang sudah sepuh pun harus mendapatkan bogem mentah dari setidaknya 4 orang atau lebih, yang sekarang ini lagi ngompol karena ketakutan diciduk polisi. Maha dulu yang berjubah mahasiswa itu pun akhirnya hanya apa? Hanya bisa mengatakan bahwa itu bukan mereka. Dan itu kata mereka adalah ulah dari oknum. Ya kalau bukan Anda yang melakukan demo, tidak mungkin oknum itu ada. Sepertinya kok itu sudah direncanakan ya. Menurut mereka, pembantaian Ade Armando ini adalah kecolongan. Betul, kecolongan. Tapi kecolongan yang direncanakan oleh BMSI sudah diwanti-wanti sama berbagai pengamat bahwa aksi yang diselancari oleh si opa tua Amin Rais dan Anies Baswedan ini akan disusup oleh para mahakolpak itu tetap saja menggelar aksinya di berbagai tempat di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Aksi 11 April yang berkebalikan dengan aksi 4 November yang pernah terjadi beberapa tahun silam itu untuk menghalalkan darah Ahok menjadi aksi anarkis dan berakhir dengan gurem. Akhirnya di pemberitaan, nama Ade Armando lah yang menjadi besar dan semakin tinggi. Angin menghembus di gurun jadi badai buat para kadrun pekok. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa emosi mereka justru membuat mereka jadi goblok. Mahasiswa itu berteriak-teriak dengan seruan agamais sambil mencoba membunuh Ade Armando. Wajahnya ditinju-tinju sampai bonyok. Dia bisa diibaratkan seperti kambing yang siap disembelih. Emosi para mahasiswa itu begitu membuncah. Bahkan celananya Ade Armando pun mereka pelorotin. Dia hampir ditelanjangi.
Polisi pun hanya bisa bertindak seperti polisi di India. Ketika babak belur dan sudah mau mati, polisi baru datang dan menyelamatkan Ade Armando dari amukan maha biadab itu. Buat saya, BMSI lah yang harus bertanggung jawab. Mereka hanya bisa bersembunyi di balik istilah oknum dan juga provokator. Betapa tidak jantannya Anda ini. Kadrun penjantan itu sepertinya sedang bersembunyi di balik istilah-istilah itu. Mereka ini mirip sekali dengan Anies Baswedan yang lepas tangan, cuci tangan, dan cuci mulut mereka. Seolah-olah mereka adalah kaum terpelajar. Tapi sejatinya mereka ini adalah kadal gurun yang terpengaruh oleh provokasi si tua bangka Amin Rais dan juga si Anies Baswedan. Seharusnya demo itu tidak perlu terjadi. Karena Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, sudah berbicara soal dirinya akan mematuhi konstitusi. Mungkin mereka ini budek kali ya, tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi. Bahkan sudah berulang kali Jokowi mengatakan hal itu. Kalau konstitusi berkehendak untuk Jokowi 3 periode, ya itu artinya kehendak dari rakyat. Tapi kalau konstitusi tidak berkehendak, ya selesai masa jabatan Jokowi di 2024. Lagian kenapa para maha goblok itu mau saja dibodoh-bodohi oleh aktor intelektual yang ingin menghancurkan NKRI? Karena mereka sudah kenal uang. Tahun 98 itu berbeda ceritanya. Di tahun 98 itu para mahasiswa tahu betul apa yang mereka kerjakan. Mereka demo pada saat itu karena rezim Soeharto sudah cacat. Makanya mereka demo. Berbeda sama maha bodoh yang sekarang ini. Mereka hanya berdemo karena lapar. Mereka sudah kenal uang. Ada koordinator lapangan. Artinya demo itu sudah settingan. Tidak ada yang salah dengan menyampaikan aspirasi. Tapi kalau aspirasi yang Anda sampaikan melalui kekerasan dan koar-koar untuk demokrasi, itu kan bikin sesat dan sangat berbau teroris. Mahasiswa ini bukan maha tahu. Mereka bukan Tuhan. Malah lebih parahnya, kalau mau dikatakan, mahasiswa ini bisa dianggap matahari. Selama ini, negara sudah memberikan kelonggaran kepada mereka. Silahkan demo. Tapi kalau sampai anarkis dan gebukin orang, jangan harap malam ini bisa tidur enak. Kalian akan terkencing-kencing. Demo kalian sudah tertutupi oleh berita Ade Armando yang digebukin oleh para maha tolol ini. Sudah waktunya negara ini dibetulin. Negara harus menangkap aktor intelektualnya. Bisa dimulai dari meminta keterangan dari ketua BMSI, sehingga dia bisa sebarkan informasi-informasi soal siapa yang menjadi aktor intelektual di baliknya. Saya masih yakin mereka itu adalah Amin Rais CS. Daripada Amin Rais bikin gaduh ini negara, mending Anda urusin keluarga Anda dulu yang sedang bermasalah. Urus keluarga saja belum beres.
ini sok-sokan mau urus negara. Mahasiswa mana bisa lihat Amin Rais yang serendah itu? Karena mereka sama-sama rendah. Harga diri mereka satu level. Sama-sama suka kegaduhan dan revolusi. Bahkan sampai ada pendukungnya yang menghalalkan darah Ade Armando. Dosen, warga sipil. Begitulah mahabodo-mahabodo yang kelihatan isi sendirilah.